Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil hakim, al-jawadil karim, al-azizir rahim, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa TV1 yang saya hormati, alhamdulillah bersyukur kepada Allah sepenuh langit dan bumi, sedalam sirna rasa, seindah al-jauhari. Di mana di dalam kesempatan ini kita sama-sama bisa mengkaji, mendalami ajaran agama yang sangat-sangat kita butuhkan untuk menjadi menu buat dohir dan batin kita. Semoga kita selamanya ada dalam keberkahan, berkah segalanya, semuanya. Dan dengan kajian ini, semoga kita juga menambah ilmu pengetahuan untuk senantiasa kita amalkan. Baik hadirin, pemirsa TV1 yang saya muliakan. Mari kita sama-sama introspeksi. Di saat ini ternyata Pertiwi menangis, Persada menderita. Bagaimana tidak kita saksikan bersama musibah terjadi di mana-mana, malapetaka, bencana, bahkan berakhir dengan cucuran dan derean air mata. Di mana halilintar menyambar, petir menggigit, gunung meletus, ombak melanda, badai menerjang, gempa bumi silih berganti tiada henti, ratap derita tak kunjung reda, ditambah pandemi corona. Maka kita bertanya kepada rumput yang bergoyang, tidak punya jawaban. Tapi ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya jawabannya. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 147, "Ma yaf'alullah bi'adzabikum in syakartum wa amantum." Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menimpakan ajab, musibah, malapetaka terhadap kamu sekalian dengan catatan satu, in syakartum, jika engkau bersyukur. Yang kedua, wa amantum, jika engkau beriman. Jadi tentunya dari ayat ini kita bisa memahami bahwa apa yang selama ini terjadi bisa jadi karena kurangnya syukur atas segala kenikmatan yang Allah limpahkan. Yang kedua, kurangnya kekuatan iman. Maka insya Allah dalam pembahasan ini mari kita sama-sama mengkaji tentang syukur, tentang iman, dan yang terakhir tentang ketakwaan. Baik pemirsa TV1 yang saya banggakan dan yang saya hormati. Pertama, kalau betul kita ingin menjadikan negeri ini negeri yang barokah, penuh limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari macam bencana dan malapetaka, maka kunci pertama, perbanyaklah bersyukur atas kenikmatan yang Allah limpahkan. Karena Allah berjanji, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Demi yakin jika engkau bersyukur maka insya Allah la azidannakum, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan tambahan limpahan kenikmatan. Tetapi wala in kafartum, jika engkau berkufur maka disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau sudah memberikan ancaman, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya siksaku teramat pedih.
Baik pemirsa TV One yang saya hormati. Jadi dalam ayat ini tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala, jika negeri yang indah ini ingin melimpah keberkahan, maka penduduknya, rakyatnya, pejabatnya, seluruh yang ada di negeri ini, mari kita sama-sama belajar untuk mensyukuri segala kenikmatan yang Allah limpahkan. Di mana satu yang disebut syukur itu adalah sorpun ni'am lima yuhibbuhu wa yurdahu qolan kana au fi'lan jalian kana au khopian. Kita engineering, kita gunakan seluruh kenikmatan yang Allah berikan itu di dalam jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan yang terhampar luas, gunakan untuk mencari ridho Allah. Ilmu yang banyak, pakai untuk cari ridho Allah. Jalan apa saja, aktivitas apapun yang kita lakukan, tujuannya mari kita sama-sama untuk mencari ridho Allah. Alhamdulillah, kita saat ini berkumpul, menyimak ilmu pengetahuan, kita niatkan untuk bersyukur kepada Allah. Dan inilah kunci keberkahan dalam hidup. Kita mengengineering menggunakan kenikmatan itu di jalan yang diridhoi oleh Allah. Bisa jadi selama ini datang musibah penyebabnya karena banyak yang tidak bersyukur. Dikasih harta, tidak dipakai di jalan Allah. Dikasih jabatan, tidak dipakai di jalan Allah. Buktinya banyak. Yang duduk di kursi, pakai dasi, banyak yang korupsi. Itu berarti tidak mensyukuri kenikmatan dari Allah. Yang pakai sepatu malah tukang tipu. Yang pakai jas malah jadi pemeras. Itu bukti dari banyaknya orang yang tidak bersyukur atas kenikmatan yang Allah limpahkan. Maka pantas kalau musibah terjadi, malapetaka dan bencana tidak ada ujungnya. Untuk itu betapa indah jika kita terus membenahi diri untuk senantiasa pandai bersyukur kepada Allah yang didasari dengan pengertian dan pemahaman kita at-ta'aruf ala jami'in ni'am minallah. Yakinkan dan akui bahwa segala kenikmatan yang selama ini kita rasakan adalah minallah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, pemirsa TV One yang saya hormati, yang kedua adalah untuk meraih keberkahan dalam kehidupan, kita kuatkan keimanan. Karena tadi juga Allah menyampaikan, in syakartum wa amantum, jika engkau bersyukur dan beriman. Nah ini tugas kita untuk memperbaharui iman. Nabi berpesan kepada para sahabat, jaddidu imanakum, perbaharuilah imanmu sekalian. Para sahabat bertanya pada waktu itu, kaifanu jaddidu imanana ya Rasul. Bagaimana cara kami ini memperbaharui iman ya Rasul? Dijawab dengan tegas oleh baginda Nabi, bikasrati qauli la ilaha illallah. Ternyata untuk memperbaharui iman itu dengan memperbanyak suara. Suara apa? Suara kalimah tauhid, suara kalimatul haq, suara kalimatul iman. Itulah suara la ilaha illallah. Dengan memperbanyak kalimah ini maka insya Allah iman kita bertambah kuat, keyakinan kita bertambah mantap. Dan ketika imannya kuat, ini akan mendongkrak ketakwaan umat semakin hebat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun telah menggambarkan di dalam surah Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah berfirman, wallahu a'lam bimuradih, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, jikalau seandainya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, maka jaminan Allah sudah pasti. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Demi yakin aku bukakan pintu keberkahan dari langit, pintu keberkahan dari bumi, terbuka selebar-lebarnya buat penduduk negeri yang iman, yang bertakwa. Walakin kadzabu,
tetapi kamu sekalian membohongkan. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami menimpakan azab bima kanu yaksibun, atas pekerjaannya sendiri. Baik, menurut ayat itu jelas bahwa suatu negeri kalau betul-betul ingin menjadi negeri yang berlimpah keberkahan, harus kuat keimanannya, harus mantap ketakwaannya. Maka disinilah Nabi pun memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengajarkan kepada Abi Dzar satu doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Dalam doa ini tersimpan kesuksesan hidup, yaitu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu, memohon dikuatkan untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Yang kedua, memohon kekuatan untuk senantiasa bersyukur atas kenikmatan yang Allah limpahkan. Dan yang ketiga, memohon kekuatan agar betul-betul kita dibisakan oleh Allah ibadah yang sebenar-benarnya. Karena dengan dzikir, dengan bersyukur, dengan ibadah, membuktikan kita ketakwaan kepada Allah, disitulah akan terbuka pintu kesuksesan, pintu kejayaan, pintu keberkahan buat kita sekalian. Maka insya Allah, kita sebagai hamba Allah yang senantiasa belajar untuk mendekatkan diri kepada Allah, teruslah baca doa itu pagi, petang, sore, malam, memohon kekuatan dan kemampuan kepada Allah agar dikuatkan berzikir, bersyukur, beribadah dengan ibadah yang sebaik-baiknya. Karena pada intinya manusia beribadah, manusia berzikir, manusia bersyukur itu tidak lepas dari anugerah Allah, kekuatan yang Allah limpahkan, hidayah dari Allah. Dan ingat, satu kenikmatan yang paling istimewa adalah min a'dhamin nikmat at-taufiqu ala ta'at. Nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung adalah nikmat ketika kita diberi kekuatan oleh Allah untuk melakukan taat, melakukan ibadah, melaksanakan perintah. Itu min a'dhamin nikmat. Nikmat yang besar, nikmat yang agung, nikmat yang wajib kita syukuri. Termasuk Assalamualaikum Nusantara sekarang ini, alhamdulillah kita diberi kekuatan dan kemampuan berkumpul menyimak tentang materi yang disampaikan oleh TV One. Insya Allah ini adalah kekuatan dan kemampuan dari Allah yang merupakan nikmat yang besar, yang wajib untuk kita syukuri. Maka kalau betul-betul kita ingin berkah, mari kita sama-sama tingkatkan iman kita, tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah, dan tingkatkan ketakwaan kita kepadanya. Hadirin pemirsa TV One yang saya hormati, kalau sudah betul-betul kita menjadikan diri ini banyak bersyukur, banyak bertakwa, banyak beribadah, maka ada 4 indikatornya. Yang pertama adalah al-khaufu minal jalil. Tidak ada yang ditakutkan, hanya takut kepada Allah. Tidak takut siapa-siapa, tidak takut apa-apa. Yang ditakutkan dalam hidup ini hanya takut kepada Allah. Allah maha besar, selain Allah kecil. Masa manusia yang menuhankan Allah, manusia yang bertauhid, takut sama yang kecil-kecil? Orang yang kuat imannya tidak ada yang dikhawatirkan, tidak ada yang ditakutkan, karena betul-betul menuhankan yang maha besar Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk tidak takut dengan virus, tidak takut dengan musibah, tidak takut dengan bencana, hanya takut kepada Allah. Untuk itu terus perkokohlah keimanannya dengan sering-sering berzikir kepada Allah dengan kalimah tauhid yang tadi. Karena kuatnya iman itu adalah karena banyak zikir. Makin banyak zikirnya, kuat keimanannya, insya Allah tidak ada lagi yang ditakutkan dalam hidup ini. Hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Indikator yang kedua adalah al-amalu bitanjil. Orang-orang yang kuat keimanannya, mantap dalam ketakwaannya, senantiasa dalam beramal itu sesuai dengan syariah. Apa yang dia lakukan, aktivitas apapun yang dia lakukan, semuanya itu standarnya adalah agama. Mau tani yang sesuai dengan syariah, mau dagang yang sesuai dengan syariah. Apa saja aktivitasnya, profesinya, kalau sudah tertanam iman yang kuat, mestinya dia akan menjalankan perintah Allah, melaksanakan perintah Allah, mengamalkan ilmunya sesuai dengan syariah. Itulah al-amalu bitanjil. Maka dalam konsep Guru Agung Pangersa Abah Anom, ada amal ilmiah, ada ilmu amaliyah. Amal harus berdasarkan dengan keilmuan, ilmu harus ditujukan untuk diamalkan. Baik, para pemirsa TV One yang saya hormati. Sedangkan indikator yang ketiga adalah ar-ridho bil qalil. Ketika ketakwaan dan keimanannya sudah mantap, maka kita akan suka hati, ridho dengan apa pemberian Allah walaupun sedikit apalagi banyak. Sedikit saja sudah ridho, karena sudah yakin dalam hidup ini semua sudah dipastikan ada kadarnya masing-masing. Tidak ada ambisi, walaupun secara nafsu itu manusia ambisinya luar biasa, pengennya banyak. Tapi ketika imannya kuat, insya Allah ar-ridho bil qalil tertanam di dalam jiwanya. Ridho atas pemberian Allah, apapun bentuknya, apa adanya kita terima, karena hidup ini hanya untuk dijalani, disyukuri, dan dinikmati. Dan yang keempat, indikator dari ketakwaan itu sendiri adalah al-isti'dadu liyaumir rahil. Kita mempersiapkan diri untuk hari akhir, hari pembalasan, hari setelah kita mati meninggalkan alam dunia ini. Maka tidak ada bekal yang paling utama di mana Allah menyampaikan watajawwadu fa inna khaira zadi taqwa, dan berbekalah kamu sekalian, sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Para alim ulama menyampaikan man dakhalal qabra bila zadin ay bila amalin sholih faka'annama raqibal bahra bila sabina. Man dakhalal qabra, balang siapa yang meninggal dunia, mati masuk kubur bila jadin tanpa membawa bekal, faka'annama raqibal bahra bila sabina, maka tidak ubahnya seperti orang menyeberang lautan yang sangat luas. Ombaknya besar, lautannya dalam, tapi tidak pakai perahu. Ini kan jaminan selamatnya sedikit sekali. Justru itu mencelakakan. Maka itulah gambaran orang yang di dunianya tidak banyak menyiapkan perbekalan untuk kehidupan akhir nanti. Hadirin pemirsa TV One, peserta kajian Assalamualaikum Nusantara. Jadi kesimpulannya apa yang saya uraikan tadi, tentunya semua orang berharap dalam hidup ini penuh dengan keberkahan, kesuksesan, kebahagiaan. Ada 3 jalan yang mesti kita tingkatkan dalam kehidupan ini untuk meraih keberkahan, kesuksesan. 1, tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah atas anugerah yang selama ini kita rasakan. Yang kedua, tingkatkan zikirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik pagi, petang, siang, malam. Jangan henti untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Dan yang ketiga, tingkatkanlah amaliyah ibadah kita. Amaliyah dohir, amaliyah batin. Maka insya Allah ketika kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah dikuatkan iman, zikir, dan bersyukur, ibadah yang baik, kita akan meraih kesuksesan, keberkahan, berkah segalanya, berkah semuanya, berkah selamanya. Terima kasih semuanya, panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.